Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Para jamaah Masjid Daerah Al-Istiqamah yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkesempatan hadir di majelis ilmu ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan kita, contoh terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah SAW yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fathul Mu'in ini, marilah sama-sama kita mendoakan, membacakan surah Al-Fatihah khususnya untuk ahli kita ini, dan seluruh ulama, dan juga bagi kita semua, bagi orang tua kita yang sudah mendahului kita, dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Allah. Kita jadi menjadi salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan membaca kitab Fathul Mu'in ini, pada kesempatan bulan yang lalu kita sudah masuk ke bab sholat, ya, di mana di bab sholat itu waktu itu kita membahas tentang apa itu sholat, ya, pengertian sholat, kemudian dan sholat-sholat itu apa saja. Kemudian yang kedua yang kita bahas saat itu adalah siapakah orang yang terkena kewajiban sholat. Dan ini sekaligus mungkin kalau nanti ada pertanyaan, nanti bahasan malam ini tentang syarat-syarat sholat. Kenapa syarat-syarat sholat ternyata syarat wajib sholatnya sudah kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu pada poin 2,
orang yang terkena kewajiban sholat itu masuk ke dalam syarat-syarat wajib sholat. Kemudian yang berikutnya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat itu seperti apa. Kemudian berikutnya bagaimana kalau ada orang yang mati dibunuh tanggungan sholat, itu sudah dibahas. Dan terakhir tentang bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan tentang sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, lebih lengkapnya bisa dicek di sini. Ya, ada di ini apa? Instagramnya remaja Al-Iqtidah. Dicek ya, di situ insya Allah buka. Dan mohon izin ya, yang kajian bulan yang lalu videonya saya ambil dan saya masukkan di YouTube saya. Mohon izin agar mudah-mudahan bisa lebih luas manfaatnya. Ya. Baik, para jemaah yang berbahagia, dari bab itu waktu itu kita sudah sampaikan bahwa pembahasan dalam kitab ini pertama ada bab itu sebagai pintu masuk besarnya terhadap suatu pembahasan. Setelah itu kita ada kamar-kamarnya, ada pintu-pintu kamarnya yang disebut pasal. Ya, ada pasal. Di bawah pasal nanti biasanya ada faktor, ada cabang. Biasanya kemudian setelah itu ada masalah, ada lagi. Pokoknya intinya di situ yang kita akan bahas nanti ini adalah bagian dari pembahasan tentang sholat, yaitu pasal yang pertama, ya, faslun fi syurutis sholat, yaitu pasal tentang syarat-syarat sholat. Dan ditekankan di sini bahwa yang dimaksud syarat-syarat sholat di sini adalah syarat sahnya sholat. Karena seperti tadi disampaikan bahwa syarat wajibnya sholat sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana di situ disebutkan innama tajibul maktubah, sesungguhnya sholat wajib itu, bahwa sholat itu diwajibkan ada kulli muslimin mukallafin, kepada setiap orang muslim yang mukallaf. Pertama muslim, kemudian yang kedua yang dimaksud mukallaf di situ adalah balik. Ya, orang yang sudah balik itu wajib sholat. Kemudian akil, berakal, ya, tidak bukan PDJ, tidak sedang tidur, tidak sedang pingsan, tidak sedang koma, yang akil. Jadi di sini disebutkan tidak wajib sholat kepada kafir asli. Nah, itu sudah dijelaskan juga, kafir asli itu adalah kafir yang memang sudah dari awalnya dia kafir. Karena ada kafir yang bukan asli, dia murtad. Itu pasti tentang kewajiban sholat. Ada tidak wajib bagi anak-anak, tidak wajib bagi orang yang muslim, orang gila, dan orang yang kemudian ayat di sisi bahasa sakor, kemudian orang yang sedang mampu itu tidak wajib, dan seterusnya. Nah, maka di sini disebutkan asyar yang dimaksud syarat di sini adalah mana yang yaitu sesuatu yang menjadi penentu sahnya sholat. Dari situ saja sudah bilang ini adalah syarat sholat. Walaysa minha, dan syarat ini tidak termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Jadi kalau sholat itu syaratnya adalah wudu, maka wudu bukan bagian dari sholat. Tapi sholat tidak terjadi kecuali kalau ada wudu. Tapi wudu tidak tergantung pada adanya sholat. Bahwa orang berwudu tidak selalu untuk sholat. Sama kayak misalkan orang tidak mungkin ada perceraian kecuali ada pernikahan.
Tapi pernikahan tidak selalu berujung perceraian itu, seperti itu antara hubungan antara syarat dengan manusia. Walaupun di manusia dan syarat-syarat itu didahulukan atas rukun, ya. Syarat itu harus ada sebelum adanya rukun. Di mana karena syarat-syarat tersebut Allah lebih utama ditakdir untuk didahulukan. Ini syarat karena syarat itu mayat takdir ala salat. Syarat itu harus ada sebelum terjadinya sholat. Wasbiqu fiha, dan syarat itu terus berlangsung, harus tetap ada selama sholat itu berlangsung. Kalau syarat-syarat tadi disebutkan wudhu misalkan, maka wudhu itu harus tetap kita jaga selama kita melaksanakan sholat. Ketika syarat itu terlepas, wudhunya batal, maka sholatnya jadi batal. Suruh sholat satu, syaratnya sholat itu ada 5. Ahadul yang pertama adalah toharatun an hadatsin wa janabah. Pertama, suci dari hadas dan janabah. Nah, ini istilah yang perlu kita cermati karena dalam kitab fikih yang lain disebutkan al-hadasul asghar wal hadasul akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Di sini istilah hadas kecil cuma disebutkan hadas, sedangkan hadas besar disebut dengan junub. Maka yang dimaksud di sini adalah dengan bahasa yang umumnya bahwa syarat sholat yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini yang kenapa kitab ini cenderung agak sulit dipahami, Bapak sekalian, karena memang tadi agak lain dari kitab fikih yang lainnya. Kalau kitab fikih lainnya, dulu dihabiskan di awal sebelum masuk sholat. Tapi ini langsung masuk sebelum sholat sehingga muncul di sini. Pembahasan pertama akan agak panjang di sini. Al-Qur'an yang dimaksud Qur'an adalah tulisan membahasakan Allah bersih, suci, ya. Wal khurus dan terlepas minat daras dari kotoran, itu yang disebut dengan Qur'an. Wa syar'an, menurut syara, menurut istilahnya, yang dimaksud Qur'an itu adalah raf'ul man'i al-mutarattib 'ala al-hadas wal najas, yaitu menghilangkan sesuatu yang menghalangi, ya, sesuatu yang menghalangi sahnya sholat yang terdiri dari hadas atau najis. Nah, falkula yang pertama. Nah, yang pertama dari mana? Ini yang pertama dari yang pertama. Makanya gambaran ini, saya sudah bikin gambaran di sini, tapi belum sempat bikin ini. Nanti kita akan bikin skemanya di bulan depan, biar bisa ditunjukkan, biar bisa paham. Nih, pertama syarat sholat. Syarat sholat di sini nanti ada 5. Cuma di syarat pertama akan dipecah jadi 2. Pertama, toharoh atau suci dari hadas atau hadas kecil. Nanti akan membahas wudhu, syarat wudhu, masuk ke fardunya wudhu atau wudhu, kemudian nanti masuk ke hal yang membatalkan wudhu, baru masuk ke mandi. Dan itu masih syarat sholat yang pertama. Mandi juga nanti ada hukumnya, ada syaratnya, ada kemudian berikutnya kita bacakan. Baru setelah itu nanti masuk ke syarat sholat yang kedua. Nah, gitu ya. Biar nanti tidak kok tiba-tiba banyak bahas soal. Karena begitu,
Dan yang banyaknya memang di syarat pertama aja sebenarnya. Nanti syarat kedua sampai keempat ini singkat-singkat. Ya. Jadi syarat yang pertama ya dari syarat sholat itu sekali lagi adalah suci dari hadas dan janabah atau bahasa mudahnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, falmula yang pertama dari syarat sholat yang pertama ini al-taharatu anil hadas. Al-taharatu anil hadas yaitu bersuci dari hadas. Al-wudu yaitu dengan cara berwudu, ya. Nah, wa bidhatil wudu ini dengan dhammah waw wudu. Apa itu? Isti'malul ma, menggunakan air fi aqra'il makhsusatin pada anggota yang sudah ditentukan, ya. Muftatahan biniyah yang diawali yang dibuka dengan niat. Karena kalau kita mencuci anggota wudu tanpa niat, maka itu tidak termasuk wudu, ya. Mungkin cuma membasahi anggota badan saja. Gitu. Nah, wa bifatihah ada istilah lain. Kalau dengan fathah wadu dibaca wadu, nah itu itu adalah sebutan untuk alat yang digunakan untuk wudu, ya. Kalau air itu namanya wadu. Sedangkan kalau prakteknya air kemudian dibasuhkan ke anggota badan kita atau diusapkan, maka itu yang disebut wudu. Nah, gitu ya. Kalau untuk prakteknya, kalau wadu alatnya yang digunakan untuk berwudu. Nah, gitu ya. Wakana bila wudu ini permulaan diwajibkannya wudu itu kapan? Nah, ibtidah wudu ini maaf tidak wujudil maktubah, bahwa wudu itu diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya sholat yang sholat fardu, sholat lima waktu Lailatul Isra, yaitu pada malam Isra atau malam Isra. Jadi wajibnya sholat itu bersamaan dengan wajibnya wudu, ya. Itu sudah diwajibkan pada malam itu. Cuma seperti yang pernah disampaikan, saat sholat subuhnya itu belum wajib waktu itu. Sholat itu baru dilaksanakan pada subuh setelah malamnya Isra, karena waktu subuh itu belum diajarkan tentang kaifiat tentang cara sholat. Wasyurutuhu, konsentrasi dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu syarat-syarat wudu, ya, bukan syarat sholat. Syarat sholat suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari hadas kecil dengan berwudu. Sedangkan syarat wudu itu sendiri, air wudu kasyurutil muslim, seperti syaratnya mandi juga. Khomsatun yaitu ada 5, ya. Syaratnya wudu itu sebagaimana syaratnya mandi, khomsatun jumlahnya ada 5. Alhamdulillah, syarat yang pertama dari wudu ini maupun mutlakun, harus menggunakan air mutlak, ya. Air mutlak. Kalau yang menggunakan hadas, maka tidak bisa menghilangkan hadas, walau yuzilun najasa, dan tidak menghilangkan najis, walau yuhasilu sa'il tohar, dan tidak bisa menghasilkan kesucian, walau sunnah, walaupun itu yang sifatnya sunnah, illa al-ma'ul mutlaq, kecuali itu harus dilaksanakan dengan menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Wahwa air mutlak itu
adalah Maryam alaihi ismullah, yaitu sesuatu yang dijadikan nama air bila mungkin tanpa embel-embel. Air yang menamakan tanpa embel-embel. Yang pakai embel-embel misalkan apa? Misalkan air kopi, air mawar, air buah, itu kan ada embel-embel. Kalau ini air tok, ya. Wa in rasaha min bukharil ma'il maqulil manti, walaupun itu sudah dihasilkan dari apa namanya, kayak macam yang muncul dari panasnya air yang dimasak, itu termasuk air mutlak. Ini masak air, kemudian panas, kemudian air itu tetes, terus ditampur misalkan, nah itu bisa dipakai dulu, ya. Auqi dari muwafaqatil waqi, atau pakai embel-embel, tapi embel-embelnya itu menunjukkan realitas. Misalkan air laut itu adalah air yang ada di laut, itu tetap disebut air mutlak, ya. Beda dengan air buah, air apa namanya, air kopi dan lain sebagainya, itu beda. Karena gini, kalau air laut itu, coba kita ambil air laut, ini air jelas, itu kita nyebutnya sudah bukan air laut lagi. Air laut itu air yang ada di laut. Sedangkan air mawar disebutkan kapan di luar, beda lagi. Air mawar itu mau ditaruh di mana pun dia tetap disebut air mawar. Jadi bukan karena tempatnya. Kalau embel-embel karena tempatnya di laut jadi air laut. Karena embel-embel misalkan ini air mata air, karena memang di situ berupa mata air, maka ini masih air mutlak. Karena disebut di muwafaqatil waqi, karena realitanya, bukan karena campuran. Bukan karena campuran sesuatu, tapi karena realitas. Air hujan bukan berarti embel-embelnya hujan, bukan. Karena realitanya air itu berasal dari hujan yang turun. Oke. Ghairul mustamali. Nah, air mutlak disebut air mutlak kalau air itu belum digunakan, tidak mustakmal, ya. Fi fardhi taharatin, pada wajibnya bersuci, idroknya hadas, hilangkan hadas, asghar atau akbar, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi air tidak mutlak lagi ketika air itu sudah dipakai untuk bersuci. Misalkan kita pakai wudhu di air, kemudian kita tampung bekas air wudhu kita, nah maka ini disebut air mustakmal, ya, tidak bisa dipakai bersuci. Dan harus ingat kita sedang berbicara sesuai mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Maliki air mustakmal itu tidak ada, jadi tetap bisa dipakai bersuci lagi. Dan untuk mazhab Hanafi, Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf bahkan menyebutkan bahwa air mustakmal itu bahkan dihukumi air najis. Karena ada cerita yang disebutkan dalam salah satu kitab, disebutkan bahwa pernah Imam Abu Hanifah itu dibukakan oleh Allah, jadi semacam ilmu kasyaf, bahwa ternyata air yang kita gunakan untuk berwudu itu berjatuhannya seperti berjatuhannya dosa. Jadi itu seperti air dosa. Dan pernah bahkan Imam Abu Hanifah ini bisa mengetahui seseorang ini berbuat dosa apa ketika dia setelah berwudu. Sehingga beliau mengambil kesimpulan air bekas wudu itu kemudian adalah air najis, tidak ada mustakmal. Walaupun kemudian kesininya pada akhirnya beliau meminta kepada Allah agar kasyafnya itu ditutup. Kalau kasyaf itu dari sekitar sekarang itu sering disebut
mungkin tidak tahu apa-apa, tapi beliau bisa melihat itu. Nah, ini yang disebut air mustamal, yang kita air tersebut dulu, kemudian jatuh ditampung, itu air mustamal. Bagi mazhab Syafi'i itu tidak boleh digunakan lagi, kecuali nanti ada pembahasan berikutnya. Nanti apakah mustamal itu bisa dipakai konsumsi dan dalam kondisi tertentu, itu nanti ada pembahasan berikutnya. Sementara bahwa kalau air yang sudah dipakai itu disebut air mustamal. Walau itu dengan Hanafi lapian ini udah masuk ke walaupun bekas bersucinya seseorang yang bermazhab Hanafi, di mana di mazhab Hanafi itu niat itu tidak wajib. Niat dalam arti yang terakhir itu dilakukan atau yang diamalkan. Kalau kita niat saya ada ucapan di sambil membasuh itu niat saya dulu untuk menggunakan hadis itu karena Allah. Dalam pendapat Nabi ini tidak ada artinya orang yang berwudu itu walaupun tanpa mengangankan atau apa ya, di dalam pikiran niat saya tidak ada niat saya kalau pendapat Nabi itu. Jadi orang yang berwudu udah pasti niat itu intinya gitu. Kalau nggak niat tidak mungkin wudu istilahnya gitu. Nah, ausobiyin lam yumayyiz bil mawaqif, atau air itu bekas anak kecil yang belum mayyiz, yang kemudian dia menggunakan wudu itu untuk tawaf. Artinya kan anak kecil itu kalau tawaf atau melakukan apapun, karena dia belum masuk kewajiban, walaupun dia tidak wudu tidak masalah, silakan aja. Misalkan anak kecil ini wudu, kemudian airnya ditampung, tetap mustamal. Ini menjadi apa yang sama-sama, tapi inilah yang dibahas oleh beliau. Oke, wa izalati najasin wa najasin qalilan. Kemudian air yang juga digunakan untuk menghilangkan najis itu pun jadi mustamal. Ini ada air, walaupun di sini disebutkan walaupun najisnya itu najis yang dimaafkan. Misalkan di sini ada bekas darah nyamuk, darah nyamuk itu kan dimaafkan kan kalau sedikit. Kemudian kita pakai air untuk mencuci itu, kemudian airnya jatuh di situ, kemudian ditampung lagi bekas menyucikan najis, maka itu jadi air sama. Kemudian yang berikutnya qalilan. Nah, ini yang kemudian nanti akan menyambung tadi yang mustamal dengan najis. Qalilan, kalau sedikit. Jadi disebut mustamal suatu air kalau airnya sedikit. Misalkan segini dipakai bersuci jatuh ke bawah, itu jadi mustamal. Karena air kalau banyak ukurannya berapa? 20 lah kalau istilah ini ya. Dalam bahasa Syafi'i itu ada istilah 20. Berapa 20 itu? Di sini tadi sebenarnya akan dibahas, tapi 20 itu katanya 500 kaki badan. Tapi sulit itu untuk kita kemudian berapa liter, berapa kubik. Kalau yang lebih kesininya, Imam Az-Zuhaili menyebutkan yang dimaksud dengan 20 itu atau hitungan air banyak itu adalah 270 liter. Mungkin bisa dikira-kira ya. Bahkan ada yang mencoba untuk pakai dalam senti, kurang lebih ada yang mengatakan 216 liter. Dan itu kemudian kalau di senti 60 senti panjang lebar, kemudian dalamnya itu sekitar 60 cm sekitar ini.
Nah, maka kalau sudah mencapai itu antara 219 liter sampai 270 liter katanya untuk mengambil minimal dan maksimalnya, maka air itu tidak jadi mustakmal walaupun kita memasukkan tangan kita ke air itu dulu di situ, ya, tidak jadi mustakmal air itu. Dan kalau dia tidak pernah najis, kalau nanti tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka itu juga tidak jadi air najis. Gitu. Makanya kalau dulu mungkin di pesantren atau di beberapa masjid ada satu bak besar gitu ya, satu bak besar di mana kita berwudu di situ, mencuci kaki di situ, kadang-kadang buang darah di situ. Kalau secara hukum tidak najis, tapi kemudian kita ada namanya, bukan hanya ada najis dalam Islam, ada mustaqbal, ada air yang kita anggap menjijikkan atau kotor. Makanya sekarang kita udah jarang menemukannya, jarang menemukan ada bak besar atau ukuran besar katakanlah antara 3 kali 2 meter atau berapa, karena kalau kita memikirnya tadi jijik atau tidaknya, kalau kita bayangin gitu, itu di situ kadang kita ludah, di situ cuci kaki dan sebagainya, maka kita yang semestinya seharusnya kita coba menjadi lebih bersih lagi kita sebagai manusia. Tapi kalau tanya itu sah wudunya atau tidak, ya sah, tetap sah wudunya, karena itu tidak termasuk air mustakmal atau tidak termasuk air yang najis, karena sudah masuk ukuran banyak 2 bulan ya, 2 bulan itu. Jadi seperti itu ya. Makanya disebut di sini sudah dibahas namanya Fa'in jumi'al mustaqmal Fa'balu kullan air fa'mutohir. Kalau air mustaqmal itu dikumpulkan sehingga mencapai 2 bulan, maka itu masuk ke dalam kategori air yang suci dan mensucikan. Kalau jumi'al mutanajis Fa'balu kullan air walaupun air, sebagaimana kalau air yang kemasukan najis kemudian dikumpulkan jadi 2 bulan, ya, ini 270 liter kurang lebih minimal, maka itu pun jadi air suci dan mensucikan selama air itu tidak berubah. Berubahnya apa? Mungkin berubah rasanya, warnanya atau baunya. Kalau suatu air sudah berubah bau, sudah ada najis, bau najis sesuatu, entah itu kotoran atau apa, berarti itu sudah air najis. Atau warnanya sudah berubah, kita menjadi warna kotoran sapi yang hijau itu, karena kotoran sapi itu, maka itu pun jadi air najis. Atau rasanya, kalau yang belum rasanya dicoba, tadi air tawar, kok jadi banyak atau apa lagi? Nah itu kalau berubah itu berarti air itu sudah najis. Oke, kemudian pokoknya mengatakan istilah la yasbu illa ma'aqil illa, maka dari sini diketahui bahwa air yang termasuk sesama atau air yang sudah digunakan itu menjadi air sesama kalau airnya sedikit, ya. Kemudian yang dulu tidak masalah bilmudis pada orang yang berwudu. Ini disorul mani al-faqilastani. Orang yang berwudu kan biasanya mengalirkan air dari atas ke sini. Itu tidak termasuk air mustaqmal selama dia berada di anggota tubuh kita. Ini dia. Nah, soal itu adalah air atau orang dalam keadaan junub misalkan dipakai air
Dia jatuh ke dada, jatuh ke kaki. Apakah yang di dada ke kaki itu jadi mustahab? Tidak, ya. Kalau dalam satu kondisi seorang sedang duduk, maka ketika selama itu dia duduk atau dia akan mandi, maka itu tidak jadi air mustahab. Para ulama sebuah cabang ini, kalau ada ulama yang ada masjid yang hadas al-ula di masjid ba'daniya yang tasdid fi wajhil muhdis awal dalam tasdiduna ini qasad al-islam ya bila niat ikrar wala qasad afdal ma'i radhiyallahu anhu musta'mal. Kalau seseorang ini ada air sedikit kemudian tangannya dimasukkan ke air itu, entah dengan niat untuk mandi atau niat untuk wudu, maka air itu akan menjadi mustahab dan tidak bisa digunakan. Kalau sudah dipakai sampai untuk tangan kanan, maka kalau tangannya masuk ke air itu sisanya tidak bisa dipakai lagi untuk menggunakan mencuci atau membasuh tangan yang sebelah kirinya atau anggota tubuh yang lainnya. Kecuali makanya kalau ada air sedikit, ikan setelan, kita masukin ke situ, dia ikhtiar. Tidak menjadi air mustahab kalau dia tangannya itu dijadikan sebagai cincin, sebagai pengganti dari gayung. Nah, gitu. Sebagai pengganti gayung. Bukan yang betul-betul begini pengganti gayung untuk ke sini, pengganti gayung ke sini. Jadi tergantung niatnya. Tiba-tiba masuk ke ember dan dengan niat dulu, maka hanya digunakan untuk satu bagian itu saja. Sisanya jadi mustahab. Gitu. Maka kalau ada air sedikit, kalau tidak ada di situ, kalau tidak ada gayung, maka itu niatkan bahwa tangan ini digunakan untuk yang mengganti gayung seperti itu, ya. Wa ghairu tatayyirun katsiran, dan air itu masih disebut air mutlak kalau tidak berubah dengan perubahan yang ekstrim, ya. Bihais yang mutlakul ismilmani alaihi, ya. Sekiranya bahwa air itu berubah penyebabnya, misalkan tiba-tiba masuk ke situ sesuatu lah, entah ini air banyak banget, tiba-tiba ada orang bawa kopi sekitar masuk ke situ, itu jadi kemudian berubahnya jadi air kopi, maka itu sudah tidak disediakan karena perubahan ekstrim, berubah mana kemutlakannya, gitu. Atau tadi ada najis masuk ke situ, dia berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, maka itu tidak mutlak lagi airnya, gitu ya. Ini tidak bisa ya. Ini masih syarat yang utama. Nanti kita akan insyaallah akan coba ringkas di pertemuan berikutnya, karena nanti untuk syarat dulu yang kedua sampai ke-6 itu pendek, dan untuk pembahasan tentang air ini memang ada sedikit, nanti ada air yang solid, ada air yang menjauhi lebih, insyaallah kesempatan berikutnya kita akan bahas, dan insyaallah pasti kita akan ulang sebentar dan sebelumnya awal dulu kan gitu ya, ada persepsi katanya, persepsi dulu, setelah itu nanti kita akan bahas secara utuh untuk syarat wudu dan yang kedua sampai ke-6, ya. Setelah itu nanti kita masuk ke wudu dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa skemakan di sini agar bisa lebih mudah dipahami, karena maksudnya bisa sholat tiba-tiba tuhan masuk ke syarat pertama wudu, mandi, panjang balasannya. Nanti baru masuk ke syarat sholat kedua, karena itu
perlu sering konsentrasi tinggi tentang ini, ya. Makanya kenapa kitab Fathul Mu'in termasuk kitab yang disebutkan sulit dipahami, ya. Salah satunya karena itu selain bahasanya yang memang sulit dan juga tadi pembahasannya yang memang agak singkat gitu, singkat. Baik, barangkali setelah itu insyaallah cukup. Paling tidak pada kesempatan malam hari ini sebagai kesimpulannya bahwa malam ini kita membahas masuk ke pasal tentang sholat, di mana syarat di sini yang dimaksud adalah syarat sahnya sholat, di mana sahnya sholat itu tergantung pada pembahasan ini, pada syarat ini, di mana syarat sholat ada 5. Yang pertama adalah suci dari hadas dan junub atau hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang pertama dibahas di sini adalah suci dari hadas. Syarat itu pertama dari syarat sholat yang pertama. Nanti kemudian ada bagian berikutnya yaitu mandi. Kemudian syarat sholat itu dari syarat itu ada 5. Syarat itu sebagai syarat mandi yaitu ada 6. Yang pertama harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang tidak ada air yang lainnya seperti air kopi dan atau air gua dan sebagainya. Air mutlak itu tetap menjadi mutlak kalau belum digunakan, kemudian tidak terkena najis, kemudian airnya banyak, ya, kemudian tidak berubah dengan perubahan yang ekstrim sehingga berubah nama air mutlak itu menjadi penyebutan nama lain atau menjadi air yang najis. Barangkali kemudian kesimpulan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini walaupun pelan-pelan tapi menambah perbedaan pengetahuan kita, terutama tentang fikih dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.